Halo Sobat Jurnal, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengecek rekonsiliasi faktur pajak keluaran dengan report penjualan. Dan untuk penonton yang belum menggunakan jurnal maupun klik pajak bisa melanjutkan menonton ya, agar bisa tahu kemudahan dalam penggunaan jurnal dan klik pajak ini. Oke, kita langsung aja login ke akun jurnal kita yang sudah terhubung dengan ads-on-nya klik pajak. Jadi kita di sini udah masuk di akun jurnal.id kita. Dan untuk mengecek rekonsiliasi faktur pajak keluaran dengan report penjualan ini, kita membutuhkan report penjualannya dan faktur keluarannya nanti ya. Jadi kita langsung aja untuk mengecek report penjualannya di jurnal, kita langsung aja ke laporan di sini. Setelah itu kita ke penjualan di sini. Lalu kita ke daftar penjualan. Nah, jadi di sini udah masuk di report penjualannya. Jangan lupa kita filter terlebih dahulu, misalnya untuk bulan lalu kita klik, lalu kita filter. Dan jangan lupa kita ambil yang sales invoice detail ya. Nah, jadi kita ngeceknya nanti melalui ini ya, di laporan penjualannya. Untuk faktur keluarannya kita masuk ke ads-on klik pajak aja langsung. Nah, ini saya udah masuk di ads-on klik pajaknya. Langsung aja kita ke e-faktur, lalu kita ke faktur, lalu kita ke faktur keluaran. Oke, jika sudah masuk di e-faktur keluarannya, kita tentukan dulu masa tahun pajaknya, kita samakan. Di bulan April, kita pilih. Lalu kita klik button ekspor CSV faktur. Jadi file CSV dari faktur keluaran ini yang akan kita bandingkan dengan report penjualannya di sini. Untuk mengecek rekonsiliasi faktur pajak keluaran dengan report penjualannya nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke rekonsiliasi faktur pajak keluarannya, sebelumnya apa itu rekonsiliasi faktur pajak keluaran? Rekonsiliasi faktur pajak keluaran adalah kegiatan atau proses mencocokkan antara data pada data penjualan dengan faktur keluaran. Jadi nanti kita akan mencocokkan antara report penjualan dengan faktur keluarannya nih. Untuk mengecek rekonsiliasi faktur pajak keluarannya di sini ada 3 aspek yang perlu kita cek, yaitu ada eksisten atau keaslian dokumen. Apakah semua faktur keluaran dibuat dengan supporting dokumen yang lengkap, misalnya sales invoice atau receipt payment-nya. Lalu yang kedua ada completeness atau kelengkapan dokumen. Apakah semua sales invoice dengan unsur PPN telah semua dibuat faktur keluarannya? Lalu yang ketiga ada accuracy atau keakurasian data. Apakah nilai nominal DPP dan PPN yang dicatat di FK atau faktur keluaran sudah sama dengan sales invoice-nya? Baiklah, sebelum kita lanjut ke eksisten, completeness, accuracy dengan pembahasan sesuatu, di sini bisa kita cek terlebih dahulu slide-slide-nya untuk eksisten. Dia di sini cuman sales invoice-nya cuman ada sales invoice number aja. Lalu di fakturnya cuma ada referensi number sama faktur number aja. Oke, sedangkan di completeness ini untuk sales invoice-nya dia ada sales invoice number, DPP, PPN, PPNBM, keterangan. Sama juga untuk di sini juga. Lalu untuk accuracy juga sama, di sini di sales invoice-nya dia ada sales number, DPP, PPN, PPNBM. Terus di faktur keluaran juga sama. Kenapa? Sedangkan di sini existing cuma ada sales invoice number sama faktur keluarannya cuma reference number sama faktur number doang. Karena di sini kan kita cuma ngitung jumlah sales invoice di sini sama faktur keluarannya berapa kan. Kita bandingkan berapa. Setelah itu, setelah kita cek ada perbedaan, kita bisa langsung lapor ke bagian billing kan. Sedangkan kalau di completeness sama accuracy kita harus cek dulu kan di sini DPP-nya sama PPNBM, PPN-nya sama di faktur keluarnya. Kita bandingkan dulu kan sebelum kita lapor ke bagian lebih lanjut. Kenapa ini tuh sama juga di accuracy. Kita hitung DPP-nya sama PPN sama PPNBM, pas kita cek di faktur keluarannya kok beda. Seperti itu. Jadi di sini di sistem ini kita nggak perlu untuk DPP, PPNBM-nya, cukup sales invoice number aja sama di faktur keluarannya referensi number sama faktur number aja, seperti itu. Untuk PPN, PPNBM-nya kita hide aja agar lebih memudahkan. Kita ke aspek pertama yaitu eksisten atau keaslian dokumen. Apakah semua faktur keluaran dibuat dengan supporting dokumen yang lengkap? Jadi untuk memudahkan di sini saya pakai sheet ya. Misalnya di bulan April ini sales invoice-nya ada 10,
Tetapi saat kita cek di faktur keluaran di bulan April ini cuman ada 9 faktur keluaran aja. Kenapa di sales invoice ada 10 tetapi di faktur keluarannya cuma ada 9? Jadi kita jangan dulu panik, kita bisa cek dulu kenapa nih, misalnya si sales invoice ini kenapa nggak dibuat faktur pajaknya. Bisa aja dia tidak supporting nih si sales invoice-nya. Jadi kita bisa lapor dulu ke bagian billingnya nih. Nah, lalu bisa juga sales invoice number tidak ada di sistem billingnya, billing accounting. Kita bisa juga cek ke bagian billingnya. Nah, jadi kita nggak usah panik dulu, bisa kita cek dulu kenapa ini tidak dibuatkan faktur pajaknya. Bisa kita cek dulu ke bagian billing. Nah, isu seperti ini sering banget terjadi di aspek asisten ini, jadi kita jangan dulu panik, bisa kita cek terlebih dahulu nih. Oke, kita masuk ke aspek kedua, yaitu completeness atau kelengkapan dokumen. Apakah semua sales invoice dengan unsur PPN telah semua dibuat faktur keluarannya? Nah, jadi di sini sales invoice ada 10, tetapi total transaksi faktur keluarannya ada 9 di sini. Nah, untuk kemungkinan ini, untuk sales invoice nomor 10138 ini tidak dibuatkan faktur keluarannya karena dia tidak mengandung PPN. Setelah kita cek di sini, si sales invoice 1038 ini tidak mengandung PPN tapi mengandung PPh 21 di sini. Jadi untuk PPh 21 ini dia tidak mungkin dibuatkan faktur keluarannya. Jadi otomatis di sini dia tidak akan terbuat faktur keluarannya. Jadi cuma 9 doang untuk faktur keluarannya dan sales invoice-nya di sini 10 kan. Jadi untuk kemungkinan completeness ini mungkin saja dia tidak memiliki atau tidak mengandung PPN. Jadi tidak dibuatkan faktur keluarannya. Nah, jadi untuk aspek kedua di completeness sering juga terjadi terlalu panik untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi kita nggak usah panik terlebih dahulu. Jadi kita bisa cek kembali sebagai accounting dan tax. Kita harus lebih teliti dalam menangani hal-hal seperti ini. Lalu di sini ada aspek ketiga, yaitu accuracy atau keakurasian data. Apakah nilai nominal DPP dan PPN yang dicetak di faktur keluaran sudah sama dengan sales invoice-nya? Kita ambil contoh, misalnya sales invoice 10128 ini, DPP-nya dia 95.001,32, tetapi di faktur keluaran DPP-nya dia menjadi 95.001. Lalu kita lihat untuk PPN-nya di sini dia 9.500,13. Di faktur keluarannya dia jadi 9.500 aja. Kemana 13-nya nih? Pasti kita panik juga dong kalau misalnya nggak sama dengan faktur keluarannya si sales invoice-nya. Oke, di sini kita jangan panik terlebih dahulu. Nah, untuk kemungkinan ini kita jangan dulu panik karena sales invoice dan faktur keluarannya itu berbeda. Apakah akan menjadi masalah nanti di perpajakannya? Nanti saat kita dilakukan pengecekan pajak, apakah kita akan kena? Jadi kita di sini jangan dulu khawatir. Untuk kemungkinan ini, Klik Pajak mengikuti perhitungan perpajakan di mana dilakukan pembulatan ke bawah atau rundown. Selain meringankan wajib pajak, juga memudahkan pada saat perhitungan saat dikalikan dengan tarif agar tidak muncul koma. Jadi jangan khawatir jika adanya perbedaan saat mengecek perhitungannya di Klik Pajak dengan di jurnal misalnya, seperti tadi. Karena Klik Pajak ini mengikuti peraturan perhitungan perpajakan ya. Sedangkan di jurnal itu mengikuti basis accounting. Jadi jika berbeda di faktur keluarannya, satu perak aja itu nggak bakal terjadi apapun. Seperti yang udah dikatakan, dia mengikuti perhitungan perpajakannya, di mana di situ udah jadi ketentuan. Jadi kita nggak usah panik. Jika adanya perbedaan satu perak aja nggak apa-apa. Tapi kalau banyak perbedaannya, perlu kita pertanyakan juga. Nah, jadi itu cara mengecek rekonsiliasi faktur pajak keluarannya dengan 3 aspek. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan perbedaan dalam pengertiannya. Sampai berjumpa lagi pada video kami berikutnya. Bye!